Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu orang tua murid yang pada kesempatan hari ini bergabung bersama kami, dan juga anak-anakku yang terkasih TK SD Kanisius Wirobrajan 1. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengawali kegiatan di sekolah dan juga di rumah untuk belajar dengan doa pagi dan renungan. Sebelum kita melaksanakan doa pagi dan renungan, kita akan bersama-sama berdoa novena Santo Petrus Canisius untuk hari yang ke-8. Anak-anak, mari kita siapkan diri, hati, dan pikiran kita. Fokus kepada Tuhan, hentikan setiap kegiatan, dan kita akan berdoa. Novena Santo Petrus hari yang ke-8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang penuh kerahiman, lepaskanlah aku dari manusia lamaku dengan seluruh kecenderungan dan afeksi buruk yang menjadi bagian dari diriku. Pandanglah diriku, supaya dari hari ke hari pandangan-Mu itu memperbaharui hidupku. Kobarkanlah kehendak dalam diriku untuk menghayati keutamaan-keutamaan Kristiani, agar menyempurnakan hal yang masih kurang dalam diriku. Jangan biarkan godaan-godaan berat dan berbahaya datang, terutama yang menghalangi rahmat panggilanku sebagai guru dan karyawan di yayasan yang bernaung dalam nama Santo Petrus Canisius. Berikanlah kepadaku hal yang sebaliknya, yaitu kekuatan jiwa untuk bertahan dan mengalahkan godaan. Berikanlah kepadaku rahmat perseveransia, ketekunan, dan daya tahan, supaya sampai mati aku setia terhadap panggilanku. Tambahkanlah di dalam diriku rahmat untuk menghayati nilai-nilai disiplin, peduli, unggul, jujur, dan merdeka, supaya aku dapat menghaturkan korban persembahan yang berkenan kepadamu secara terus-menerus dan sempurna, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang bersalah dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan, tunjukkanlah jalanku. Ajarilah aku berjalan di jalan itu, sebab Engkaulah Allah dan penyelamatku. Ya Tuhan yang penuh belas kasih, kasihanilah aku, karena berkali-kali melukai keagungan-Mu yang ilahi di dunia ini. Kasihanilah aku, karena aku masih kurang bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu. Kasihanilah aku, karena masih setengah-setengah dalam menghayati panggilan sebagai guru dan karyawan Yayasan Canisius. Juga kasihanilah aku, karena kurang menaruh rasa hormat dan kasih yang sejati. Aku mohon kepadamu, supaya Engkau membuka mataku, sehingga aku dapat melihat dan mengerti panggilan-Mu untuk diriku. Arahkanlah diriku, supaya mampu berjalan lurus menuju panggilan yang telah Engkau sediakan. Kuatkanlah komitmen diriku, supaya aku mampu secara sungguh-sungguh mengusahakan kesempurnaan pribadiku dan sesamaku. Dalam segala hal, terjadilah padaku seturut yang Engkau kehendaki, dan berkenaan dengan diriku, terjadilah kehendak yang baik, menggembirakan,
serta sempurna. Kuduskanlah diriku dalam nama-Mu yang kudus, agar aku mampu memenuhi harapan dari para orang tua dan siapapun yang mempercayakan anak-anak kepada kami. Dan akhirnya, masukkanlah kami menjadi bagian dari semua orang baik yang bersyukur kepadamu. Di dalam gereja Katolik, di dalam Yayasan Canisius, dan di dalam usaha kami berjuang memasuki kemuliaan tanah air surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan, tunjukkanlah jalanku. Ajarilah aku berjalan di jalan itu, sebab Engkaulah Allah dan penyelamatku. Ya Tuhan yang penuh kemurahan hati, berkatilah para orang tua dan murid-murid di sekolah-sekolah yang bernaung di bawah perlindungan Santo Petrus Canisius. Didiklah dan bimbinglah agar hati mereka menjadi subur, sehingga di dalamnya tumbuhlah benih yang baik, yang maju dalam ilmu, maju dalam kebiasaan baik, dan maju dalam keutamaan nilai-nilai dasar Canisius. Berkatilah rekan-rekan guru, karyawan, dan romo yang bekerja di Yayasan Canisius, supaya mereka terus setia dan teguh berjalan lurus di jalan panggilan-Mu. Berkatilah para alumni yang telah lulus dari sekolah-sekolah kami, supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang membawa nilai-nilai khas Canisius. Berkatilah pula para penderma, supaya mereka memperoleh rahmat dan karunia yang mereka butuhkan. Dan akhirnya, berkatilah mereka yang lemah dan ragu, supaya berkat bantuan kekuatan Roh-Mu yang penuh kuasa, langkah jalan mereka tetap teguh, dan wajah mereka terarah pada kemurahan dan cinta ilahi-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan, tunjukkanlah jalanku. Ajarilah aku berjalan di jalan itu, sebab Engkaulah Allah dan penyelamatku. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan dengan doa dan renungan pagi yang diawali dengan lagu pembuka. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita. Selamat pagi Yesus, selamat pagi
Bapak Ibu dan anak-anak, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu atas hari baru, kesehatan dan keselamatan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, pagi ini kami akan mengawali kegiatan dengan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah budi, hati, dan pikiran kami, agar mampu meresapkan dan menerapkannya dalam hidup kami. Bimbing kami agar hari ini dapat bekerja dan belajar dengan baik. Seluruh doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dari Injil hari ini dapat kita ambil intinya demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini dari bagian yang terakhir tadi. Yesus sangat ulung dalam mengajar. Ia tuangkan ajarannya dalam berbagai bentuk kisah, cerita maupun perumpamaan, selain kata-kata langsung. Hari ini, Yesus memberikan perumpamaan dirinya menjadi gembala dan pintu. Dua hal yang menarik untuk kita pahami bersama. Yang pertama, Yesus adalah gembala, yaitu orang yang selalu bersama-sama dengan domba gembalaannya. Tugas gembala adalah menjaga dan mengurus segala kebutuhan gembalaannya, mulai dari ketersediaan makanan yang cukup, kesehatan, dan kandang, supaya domba-domba gembalaannya dapat bertumbuh dan berkembang biak dengan baik.
Domba adalah satu-satunya hewan yang tidak memiliki pertahanan diri. Matanya rabun sehingga mudah tersesat. Tidak memiliki tanduk, taring, atau cakar. Kulitnya lunak, mudah terluka. Hanya dilindungi oleh bulu tebal. Larinya pun tidak lincah seperti rusa. Yang dapat dilakukan domba hanya makan dan mengembil. Bila tersesat, perlu dituntut untuk kembali ke kawanannya. Domba benar-benar hewan yang mengandalkan perlindungan dan pemeliharaan gembalanya. Yesus adalah gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Yesus sangat mengenal kita satu persatu dengan baik, selalu bersama-sama dengan kita, menjaga dan mengurus kebutuhan kita, dan melindungi kita dari serangan si jahat, entah itu serigala atau perampok. Yesus adalah gembala yang selalu ada bagi domba-dombanya. Seperti Daud pun menempatkan Tuhan sebagai gembala yang menjaga dirinya dengan tongkat dan gadanya. Dapat kita lihat dari Mazmur 23. Hal yang sama juga terjadi dengan diri kita yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Maka sepatutnya kita perlu selalu mengandalkan Tuhan, karena hanya Dia saja yang mengerti segala yang kita butuhkan. Yang kedua, Yesus adalah pintu. Pintu adalah jalan yang biasa digunakan oleh orang untuk masuk dan keluar. Pintu juga merupakan sarana untuk mencapai arah yang benar. Yesus mau menegaskan bahwa Dialah jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup kekal. Kalau dibacaan tadi sebagai padang rumput. Jika ada orang yang masuk tetapi tidak melewati pintu atau jalan yang biasa, tetapi memanjat tembok atau lewat jendela, maka bisa dipastikan orang itu adalah seorang pencuri yang bermaksud untuk mencuri atau merampok. Yesus adalah gembala dan pintu bagi kita yang percaya. Maka mari kita serahkan segala persoalan dan pergumulan hidup kita hanya kepada Dia yang mengerti akan segala kelemahan, sebab Dialah pemilik hidup dan yang akan memberi segala kelimpahan. Demikian anak-anak untuk renungan pagi ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan melanjutkan dengan doa permohonan. Ya Bapa, kami mohon berkat kesehatan dan keselamatan bagi keluarga besar TK SD Canisius Wirobrajan, agar kami dapat senantiasa mewartakan sabda-Mu, melaksanakan tugas perutusan-Mu, dan melakukan kebaikan dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kelancaran PPDB TK SD Canisius Wirobrajan. Kiranya semakin banyak orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk belajar bersama kami di sekolah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kelancaran dan kesuksesan anak-anak kelas 6 yang mulai hari ini hingga Senin tanggal 3 Mei nanti akan mengikuti ujian sekolah. Semoga anak-anak kelas 6 dapat menyelesaikan soal ujian sekolah dengan baik dan memperoleh hasil yang memuaskan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon semoga virus corona dapat segera berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan lancar
terutama dalam pelayanan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kelancaran renovasi gedung sekolah kami. Berkatilah dan berilah keselamatan bagi para pekerja dan siapa saja yang terlibat dalam proses renovasi gedung ini. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, para panitia renovasi gedung, serta semua orang yang berkehendak baik, untuk mampu mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan. Semoga kiranya Bapa berkenan memberkati usaha dan niat baik kami, sehingga kehadiran sekolah Kanisius Biro Belajar ini nantinya semakin menjadi berkat dan sarana untuk memuji dan memuliakan-Mu dalam setiap karya dan pelayanan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita sampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan pagi ini boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga hati kami Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu siap sedia melaksanakan panggilan-Mu, mengandalkan-Mu, dan setia mengikuti jalan-Mu. Karena Engkaulah Sang Pemilik hidup yang memberikan segala kelimpahan dan satu-satunya pintu menuju keselamatan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu penutup.
Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan dan doa pagi hari ini dan juga sekaligus tadi doa novena Santo Petrus Canisius telah selesai kita laksanakan. Anak-anak selamat belajar di rumah dan anak-anak kelas 6 selamat mengikuti ujian sekolah. Bapak Ibu guru dan karyawan serta orang tua selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap menggunakan masker. Terima kasih.